Nah, selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dari pasar terintegrasi. Langsung saja pada contoh numeriknya, misal ada mobil diproduksi oleh industri yang bersaing secara monopolistik dengan B atau nilai dari barang yang telah ditentukan itu sebesar 1/30.000. Nah, dari situ muncul permintaan yang dihadapi oleh produsen yang ditunjukkan dengan persamaan yang ada di slide, yaitu Q sama dengan S kali 1/N min dalam kurung 1/30.000 dikali dalam kurung P besar min P kecil, di mana Q adalah jumlah mobil yang dijual per perusahaan, S adalah total penjualan industri, N adalah jumlah perusahaan, B adalah nilai barang yang telah ditentukan, P besar adalah harga yang dikenakan oleh firm, P kecil adalah harga rata-rata dari firm lainnya. Dari situ kita dapat mengasumsikan fungsi biaya untuk memproduksi mobil dengan biaya tetap sebesar F sama dengan 750 juta dan biaya marginal sebesar 5.000 per mobil. Maka jika dihitung itu sama dengan 750 juta ditambah dalam kurung 5.000 dikali Q, temu biaya rata-rata atau AC sebesar 750 juta dibagi Q sama ditambah 5.000. Jadi misalnya ada dua negara dalam negeri dan asing. Dalam negeri memiliki penjualan tahunan sebesar 900.000 mobil dan asing memiliki penjualan tahunan sebesar 1.600.000. Maka kedua negara dapat diasumsikan memiliki biaya produksi yang sama. Industri dalam negeri akan memiliki 6 perusahaan mobil yang menjual mobil dengan harga 10.000 per unitnya. Untuk mengkonfirmasi bahwa equilibrium jangka panjang, maka perlu menunjukkan keduanya dengan persamaan harga terpenuhi dan harga yang sama dengan biaya rata-rata. Mengganti nilai aktual dari biaya marginal, parameter permintaan, dan jumlah perusahaan dalam negeri ke dalam persamaan, maka dapat dituliskan dengan persamaan P sama dengan 8.750 sama dengan C plus J dalam kurung B kali N, lalu sama dengan 5.000 ditambah 1/30.000 dikali 8 sama dengan 5.000 ditambah 3.750. Jadi jika ditotal itu bertemu sebesar P tadi 8.750 dan biaya rata-rata atau AC itu cara menghitungnya 750 juta dibagi 200.000 ditambah 5.000 sama dengan 875. Maka pendapatan marginal sama dengan biaya marginal terpenuhi. Setiap perusahaan menjual 900 unit per 6 perusahaan itu sebesar 150.000 unit per perusahaan. Karena itu biaya rata-ratanya yaitu AC sama dengan 750 juta dibagi 150.000 ditambah 5.000, maka hasilnya adalah 10.000. Karena biaya rata-rata itu sebesar 10.000 per unit sama dengan harga, maka semua keuntungan monopoli telah dipertandingkan. Jadi bisa dikatakan 6 perusahaan ini tuh menjual barang dengan harga 10.000 dengan masing-masing perusahaan pro untuk mengurangi 150.000 mobil adalah equilibrium jangka panjang di dalam pasar dalam negeri. Selanjutnya, pada gambar 2.5 ini terdapat 3 pasar, yaitu pasar dalam negeri, luar negeri, dan pasar gabungan. Namun di slide ini itu hanya terdapat 2 pasar, yaitu pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.
Nah, di kurva sebelah kiri teman-teman, itu teman-teman bisa lihat pasar dalam negeri, di mana garis horizontal itu menunjukkan number of firm atau jumlah perusahaan, terus garis vertikalnya itu menunjukkan harga dalam satuan dolar. Nah, dari sini itu kita mengetahui misalkan memaksimalkan keuntungan. Seperti pada slide yang sebelumnya bahwa pendapatan marginal itu sama dengan biaya marginal yang terpenuhi. Maka setiap perusahaan menjual 900.000 unit per 6 perusahaan sama dengan 150 unit per perusahaannya. Nah, dari situ ketemu biaya rata-rata sebesar 10.000 dolar. Nah, karena biaya rata-rata ini sama dengan harga, maka semua keuntungan yang telah dipertandingkan dari 6 perusahaan ini itu menjual barang dengan harga 10.000 dengan masing-masing mengurangi 150.000 mobil adalah equilibrium jangka panjang pada pasar dalam negeri. Dengan ukuran pasar 900.000 tadi itu, maka keseimbangan pasar dalam negeri itu ditentukan dengan perpotongan kurva PP yang berwarna biru ini dengan kurva CC yang berwarna merah ini, yang memunculkan titik equilibrium itu terjadi pada 6 perusahaan dengan harga industri yaitu 10.000 dolar per mobilnya. Selanjutnya yang kedua yaitu pada sebelah kanan teman-teman itu teman-teman bisa melihat kurva pasar luar negeri. Sama halnya seperti kurva yang sebelumnya, garis horizontal di sini itu N yaitu number of firm, garis vertikalnya yaitu harga. Nah, dari sini itu kita mengetahui atau kita dapat mengetahui bahwa ketika suatu pasar itu menjual 1.600 juta mobil, maka kurva itu berpotongan pada titik N di angka 8 dan P itu 8750. Nah, di kurva ini sendiri itu kan 8.750 itu berada di antara angka 8 dan 10 di garis price ini. Maka artinya dengan tidak adanya perdagangan, maka pasar asing atau pasar luar negeri akan mendukung 8 perusahaan dengan masing-masing berproduksi sebanyak 200.000 mobil dan menjualnya dengan harga 8.750. Dari situ dengan ukuran pasar sebanyak 1.600.000 mobil, maka titik equilibrium itu terjadi dengan 8 perusahaan dan harga industri sebesar 8.750. Yang selanjutnya yaitu pasar gabungan, di mana pasar gabungan ini itu memiliki garis horizontal yaitu N, garis vertikal yaitu price atau harga. Nah, dari sini itu pasar gabungan itu menyatukan kedua pasar untuk menciptakan pasar untuk produksi mobil sebesar 2.500.000 mobil. Nah, pasar ini sendiri itu mendukung sebanyak 10 perusahaan dan menjualnya dengan harga sebesar 8.000 dolar. Nah, dari sini itu dapat disimpulkan bahwa pasar terintegrasi itu mendukung lebih banyak perusahaan, di mana masing-masing itu memproduksi dengan skala yang lebih besar dan menjual barang dengan harga yang lebih rendah daripada perusahaan nasional dan pasar sendiri yang melakukannya.
Itu yang menyebabkan semua orang menjadi lebih baik sebagai hasil dari integrasi, di mana di pasar yang lebih besar maka konsumen memiliki pilihan lebih luas, namun setiap perusahaan memproduksi lebih banyak dan karena itu mampu menawarkan produknya dengan harga yang lebih rendah untuk merealisasikan keuntungan dari integrasi ini. Skala ekonomi dan keunggulan komparatif. Industri kompetitif monopolistik hampir tidak dapat menjelaskan pola perdagangan yang diciptakan oleh skala ekonomi. Model tersebut mengasumsikan bahwa biaya produksi kedua negara adalah sama dan perdagangan adalah biayanya. Asumsi ini berarti bahwa meskipun kita tahu bahwa pasar integrasi akan mendukung 10 perusahaan, kita dapat mengatakan di mana mereka akan ditempatkan. Misalnya, 4 perusahaan mungkin adalah perusahaan domestik dan 6 adalah perusahaan luar negeri. Tetapi dalam kasus ini, ke-10 perusahaan tersebut mungkin perusahaan asing ataupun domestik. Kita hanya harus mengatakan bahwa pasar akan mendukung 10 perusahaan. Kita juga harus kembali ke kerangka equilibrium parsial yang telah kita pertimbangkan sejauh ini dan mempertimbangkan bagaimana skala ekonomi berinteraksi dengan keunggulan komparatif untuk menentukan pola perdagangan internasional. Oleh karena itu, sekarang mari dibayangkan ekonomi dunia yang terdiri dari 2 negara di dalam dan di luar negeri seperti biasa. Masing-masing negara tersebut memiliki 2 faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Kita asumsikan bahwa negara kita memiliki rasio modal terhadap tenaga kerja yang lebih tinggi daripada negara asing. Artinya, negara kita adalah negara dengan modal yang melimpah. Bayangkan ada 2 industri, kain dan makanan, yang industrinya kainnya lebih padat modal. Seperti tabel di slide ini, industri monopoli yang kompetitif di mana banyak perusahaan menghasilkan produk yang berbeda. Karena skala ekonomi, tidak ada negara yang dapat memproduksi semua jenis produk kain sendiri. Oleh karena itu, meskipun kedua negara memproduksi kain tertentu, namun akan menghasilkan barang yang berbeda. Ada perbedaan penting antara sifat monopoli kompetitif industri kain dan model perdagangan. Perbedaan ini paling baik dilihat dengan mengamati apa yang akan terjadi jika kain tidak berada dalam sektor monopoli kompetitif. Lanjut dari slide tadi, karena rumah berlimpah modal dan padat modal kain, rumah akan memiliki pasokan kain relatif yang lebih besar dan karenanya akan mengekspor kain dan mengimpor makanan secara skematis. Kita dapat mewakili pola perdagangan ini dengan diagram seperti diagram yang ada di slide ini. Panjang panah menunjukkan nilai perdagangan di setiap arah. Angka tersebut menunjukkan bahwa home atau rumah akan mengekspor kain yang bernilai sama dengan makanan yang diimpornya. Jika kita berasumsi bahwa kain adalah sektor persaingan monopoli, atau dengan kata lain perbedaan antara produk masing-masing perusahaan dan perusahaan lain, rumah atau home akan tetap menjadi eksportir neto kain dan importir makanan. Namun, perusahaan asing di sektor kain akan menghasilkan produk yang berbeda dengan perusahaan lokal. Karena beberapa konsumen rumah tangga lebih memilih varietas asing, meskipun rumah atau home akan mempertahankan surplus perdagangan kain. Impor dan ekspor industri kain tetap sama. Kemudian, gunakan kain monopoli kompetitif perdagangan akan serupa dengan diagram yang bawahnya. Kita dapat memikirkan perdagangan dunia dalam model kompetisi monopolistik yang terdiri dari 2 bagian. Akan ada perdagangan 2 arah dalam sektor kain. Pertukaran kain ini untuk kain disebut perdagangan intra-industri. Sisa perdagangan adalah pertukaran kain untuk makanan yang disebut perdagangan intra-industri. Pentingnya perdagangan intra-industri.
Sekitar seperempat perdagangan dunia adalah perdagangan intra-industri, yang merupakan pertukaran komoditas dua arah di bawah klasifikasi industri standar. Perdagangan industri memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan barang-barang manufaktur di negara-negara maju, dan negara-negara maju menguasai sebagian besar perdagangan dunia. Seiring berjalannya waktu, negara-negara industri menjadi semakin mirip dalam hal tingkat teknologi dan ketersediaan modal dan tenaga kerja terampil, karena negara-negara perdagangan utama telah menjadi serupa dalam teknologi dan sumber daya. Biasanya tidak ada keunggulan komparatif yang jelas dalam suatu industri. Oleh karena itu, banyak perdagangan internasional telah mengambil bentuk transaksi dua arah industri. Kemungkinan didorong sebagian besar oleh skala ekonomi. Keunggulan komparatif mendorong lebih besar dari sekadar spesialisasi antar industri. Pada tabel menunjukkan ukuran pentingnya perdagangan intra-industri untuk sejumlah industri manufaktur Amerika Serikat pada tahun 1993. Ukuran yang ditampilkan pada tabel adalah total perdagangan industri. Bahan kimia inorganik menunjukkan angka 0,99, di mana volume industri ekspor maupun impor Amerika Serikat hampir sama. Ukurannya akan menjadi 0 untuk industri di mana Amerika Serikat hanya sebagai eksportir atau hanya importir, atau bahkan tidak di keduanya. Seperti pada industri alas kaki yang berkisar di angka 0,00, di mana industri ekspor hampir tidak ada, tetapi lebih banyak impor. Pada tabel juga menunjukkan bahwa industri yang sebagian besar intra-industri atau yang mendekati 1 daripada interindustri yang mendekati angka 0. Industri-industri tersebut diurutkan berdasarkan kepentingan relatif perdagangan intra-industri dengan angka yang lebih tinggi dulu. Industri dengan perdagangan intra-industri yang tinggi cenderung merupakan barang manufaktur yang canggih seperti bahan kimia, farmasi, dan peralatan pembangkit listrik. Di sisi lain skala, industri dengan perdagangan intra-industri yang sangat sedikit biasanya merupakan produk padat karya, seperti alas kaki dan pakaian jadi, yang merupakan barang-barang yang diimpor Amerika Serikat secara besar-besaran dari negara-negara yang kurang berkembang, di mana keunggulan komparatif jelas dan merupakan penentu utama perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara ini.